pagi semuanya, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logika matematika. Jadi pertama kita akan membahas tentang pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar saja atau salah saja. Jadi nilai kebenarannya hanya ada satu. Kalau pernyataan itu tidak bernilai benar, berarti pernyataan itu akan bernilai salah. Kemudian bukan pernyataan. Bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak memiliki nilai benar dan salah. Selain pernyataan dan bukan pernyataan, kita akan belajar juga mengenai kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan akan menjadi suatu pernyataan jika variabel tersebut diganti dengan konstanta. Untuk lebih mudahnya kita akan belajar dari contoh-contoh yang diberikan. Untuk contoh yang pertama, 3 merupakan bilangan genap. Nah, 3 merupakan bilangan genap di sini kita bisa membuktikan kebenarannya atau tidak. Kita lihat 3 merupakan bilangan genap. Benar atau salah? Salah. Jadi kalimat yang pertama adalah pernyataan karena dia bisa dibuktikan nilai kebenarannya. Kita tulis nama contoh yang pertama adalah suatu pernyataan. Dan pernyataan ini bernilai salah. Ini dituliskan ya. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 adalah bilangan prima. 2 adalah bilangan prima. Bisa dicari atau tidak nilai kebenarannya? Bisa. 2 adalah bilangan prima, berarti merupakan suatu pernyataan juga. Suatu pernyataan yang bernilai benar. Bisa membedakan ya. Jadi yang nomor 1, 3 adalah bilangan genap, bernilai salah karena 3 adalah bilangan ganjil. Kemudian 2 adalah bilangan prima, suatu pernyataan bernilai benar. Kemudian contoh yang ketiga, Rudi memakai kacamata. Rudi memakai kacamata bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak? Tidak bisa. Jadi kita tidak tahu Rudi itu memakai kacamata atau tidak. Contoh nomor 3 berarti bukan pernyataan. Tuliskan ya, berarti ini bukan pernyataan. Kemudian untuk contoh nomor 4, indah betul pemandangan itu. Nah, kita perhatikan. Indah betul pemandangan itu. Kira-kira bisa dibuktikan kebenarannya atau tidak? Tidak, karena belum tentu satu orang menilai indah, orang yang lain juga berpendapat yang sama. Jadi nomor 4 juga bukan merupakan suatu pernyataan. Ini ya, bukan pernyataan. Nah, kita ke contoh yang kelima. Contoh yang kelima, X plus 2 sama dengan 5. Kita ingat kembali tentang kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan akan menjadi suatu pernyataan jika variabelnya diganti dengan konstanta. Misalnya X ini kita ganti dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 5. Benar atau salah? 4 tambah 2 adalah 6. 6 sama dengan 5. Benar atau salah? Salah. Jadi ketika X-nya ini diganti 4 akan menjadi suatu pernyataan, tetapi kalau di sini masih tetap X, berarti contoh kelima adalah kalimat terbuka. Nah, contoh kelima ini adalah kalimat terbuka. Kemudian contoh yang keenam, nasi goreng seafood enak sekali. Nah, ini di sini juga bukan merupakan suatu pernyataan karena enak sekali dari satu orang belum tentu mempunyai arti yang sama. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang ketujuh, X min 6 sama dengan 0 atau X dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini ada variabel dan variabel ini belum diganti dengan angka. Jadi contoh soal nomor 7 merupakan suatu kalimat terbuka. Kalimat terbuka. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Kemudian selain pernyataan dan bukan pernyataan, kita punya yang namanya negasi. Jadi negasi adalah nilai kebalikan dari suatu pernyataan. Negasi bisa disebut juga sebagai ingkaran. Jadi artinya sama. Negasi itu sama dengan ingkaran. Nah, jika
pernyataan itu bernilai benar, maka negasinya akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya, jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Untuk negasi dilambangkan dengan seperti ini. Jadi bentuknya seperti ini atau dilambangkan seperti yang dituliskan. Untuk negasi biasanya kita bisa menyebutnya sebagai non. Jadi negasi P bisa kita baca sebagai non P atau ingkaran dari suatu pernyataan P. Nah, untuk tabel kebenaran negasi, jadi suatu pernyataan di sini kan akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, pernyataan itu kemungkinannya bernilai benar, pernyataan yang kedua kemungkinannya akan bernilai salah. Nah, untuk pernyataan bernilai benar berarti ingkarannya atau negasinya pernyataan tersebut harus menjadi salah. Kemudian kalau suatu pernyataan itu bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Contoh soalnya, pernyataannya 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi pernyataan yang pertama tahu P ini akan bernilai benar karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi ini benar. Nah, karena pernyataan bernilai benar, kita mencari negasinya. Negasinya dari 2 plus 3 sama dengan 5, berarti kita harus mencari nilai salahnya. Kita tuliskan saja 2 plus 3 tidak sama dengan 5. Jadi pernyataannya bernilai benar, negasinya akan bernilai salah. Bisa dipahami ya? Kemudian kita ke contoh yang kedua. Pernyataannya pohon ini tinggi. Pohon ini tinggi. Nah, berarti non P-nya atau ingkaran atau negasi dari P berarti pohon ini tidak tinggi. Nah, perhatikan. Jadi untuk ingkaran suatu pernyataan dari pohon ini tinggi, kita mencari negasinya menjadi pohon ini tidak tinggi. Berarti kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa negasi atau ingkaran itu dari suatu pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya ditambahi oleh kata tidak. Nah, di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk penjelasan pernyataan, bukan pernyataan, kalimat terbuka dan negasi, saya rasa cukup jelas. Kalian silakan mengerjakan latihan soal dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih.